Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 RPL 6 yang beranggotakan 1. Reza Haris Insyira absen 22 dan yang kedua saya sendiri yaitu Sasya Afrila absen 32 akan menjelaskan mengenai percepatan gravitasi dalam konsep gerak harmoni sederhana. Pengertian. Gerak harmoni sederhana adalah gerak bolak-balik suatu benda dengan pola yang berulang. Gerak harmoni sederhana biasanya dipakai untuk memahami berbagai fenomena, seperti gerakan ayunan, getaran pegas, gerakan gelombang, dan yang lainnya. Salah satu contoh gerak harmoni sederhana adalah gerakan bolak-balik bandul. Konsep GHS. GHS didasarkan pada prinsip di mana benda yang melakukan gerakan bolak-balik mengikuti pola gerak yang berulang secara periodik, di mana waktu yang dibutuhkan untuk satu kali siklus gerakan disebut dengan periode. Prinsip gerak harmoni sederhana didasarkan pada gaya restorasi yang selalu bertentangan dengan arah perpindahan benda, dan percepatan benda yang sebanding dengan perpindahan benda dari posisi keseimbangan. Hal ini mengakibatkan benda tersebut melakukan gerakan bolak-balik dengan pola gerak yang sama dalam interval waktu yang sama. Contoh penerapan. Salah satu contoh dari gerak harmoni sederhana dapat diterapkan pada ayunan bandul, di mana periode ayunan bandul bergantung pada panjang tali dan percepatan gravitasi. Persamaan periode ayunan bandul dapat dinyatakan sebagai berikut. T sama dengan 2pi akar L per G, di mana T adalah periode ayunan bandul, L adalah panjang tali, dan G adalah percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi dianggap sebagai sebuah konstanta pegas dalam GHS, dikarenakan percepatan gravitasi menyebabkan benda kembali ke posisi kesetimbangan setelah bergerak dari posisi kesetimbangan. Percepatan gravitasi. Berdasarkan hal tersebut, maka rumus percepatan gravitasi bumi yaitu G sama dengan buka kurung 4pi kuadrat L tutup kurung per T kuadrat. Keterangan. G sama dengan percepatan gravitasi, L panjang tali bandul, dan T periode ayunan bandul. Saya Reza Haris Insyira. Di sini saya akan melanjutkan tentang praktek percepatan gravitasi. Sebelum melakukan praktek, kita memerlukan beberapa alat dan bahan. Yang pertama ada bandul atau beban. Di sini kami menggunakan lato-lato. Yang kedua ada busur derajat. Yang ketiga ada benang. Keempat ada stopwatch. Dan yang kelima ada pengait. Berikut dokumentasi saat kami melakukan praktek. Pada praktek pertama, kami melakukan 5 percobaan menggunakan tali sepanjang 0,2 meter yang menghasilkan waktu periode tercepat adalah 0,88 dan periode terlama adalah 0,92 dengan rata-rata yang dihasilkan adalah 0,900 sekian. Dengan menggunakan rumus 4pi kuadrat dikali L dibagi T kuadrat menghasilkan nilai G sebesar 9,747 sekian G meter per second kuadrat. Pada praktek kedua, kami juga melakukan 5 percobaan menggunakan tali sepanjang 0,3 meter yang menghasilkan waktu atau periode tercepat di 1,08 dan periode terlama di 1,12. Dengan rata-rata yang dihasilkan adalah 1,10399 sekian detik. Dengan menggunakan rumus 4pi kuadrat dikali L dibagi T kuadrat menghasilkan nilai G sebesar 717 sekian G meter second kuadrat. Dari 2 percobaan yang telah kami lakukan, kami dapat menarik kesimpulan bahwa yang pertama, panjang tali dapat mempengaruhi besar kecilnya periode dan percepatan gravitasi. Yang kedua, pada percobaan dengan tali yang panjang menghasilkan periode yang lebih besar atau lebih lama, dan juga percepatan gravitasi yang lebih kecil dibandingkan dengan tali yang pendek. Yang ketiga, dengan melihat hal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa rumus yang digunakan untuk mencari percepatan gravitasi itu sesuai dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Lalu, apakah nilai tersebut cenderung sesuai dengan teori yaitu G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat atau tidak? Dari praktek yang kami lakukan, nilai yang dihasilkan cenderung sesuai dengan teori G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Karena nilai yang dihasilkan dari kedua praktek yang telah kami lakukan berkisar 9,7 meter per second kuadrat.
Namun perlu diingat bahwa masih ada kemungkinan adanya faktor lain yang mempengaruhi hasil pengukuran dan perlu dilakukan pengulangan percobaan yang lebih banyak dan dengan metode pengukuran yang lebih akurat untuk memastikan kesesuaian antara nilai hasil praktek dengan nilai teori. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.